Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Sri Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan perubahan ADKAR atau PROSCI. ADKAR adalah model manajemen perubahan yang berfokus pada perubahan individu dalam organisasi. Model ini dikembangkan oleh Jepiat, yaitu pendiri PROSCI, dari sebuah perusahaan penelitian dan pelatihan dalam manajemen perubahan. ADKAR adalah akronim yang menggambarkan 5 hasil atau tujuan yang harus dicapai oleh individu agar perubahan itu dapat berhasil diimplementasikan. Nah, berikut adalah 5 komponen ADKAR. Yang pertama ada awareness atau kesadaran, yaitu individu harus menyadari mengapa perubahan itu diperlukan. Kesadaran ini melibatkan pemahaman tentang alasan dibalik perubahan, termasuk ancaman atau peluang yang mendorong perubahan tersebut. Yang kedua ada desire atau keinginan. Setelah menyadari perlunya perubahan, individu harus memiliki keinginan atau motivasi untuk mendukung dan terlibat dalam perubahan. Ini adalah tentang mendapatkan buy-in dari individu, sehingga mereka secara aktif ingin menjadi bagian dari perubahan. Yang ketiga ada knowledge atau pengetahuan, yaitu individu perlu memiliki pengetahuan tentang bagaimana caranya untuk berubah. Ini mencakup seperti keterampilan, informasi, dan pelatihan yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan. Ability atau kemampuan. Setelah memiliki pengetahuan, individu harus memiliki kemampuan untuk menerapkan perubahan dalam konteks kehidupan atau pekerjaan mereka. Kemampuan ini mencakup penerapan, keterampilan, dan pengetahuan dalam situasi nyata. Yang kelima ada reinforcement atau penguatan. Untuk memastikan bahwa perubahan bertahan lama, individu memerlukan penguatan positif. Seperti ini bisa berupa seperti pengakuan, penghargaan, atau umpan balik yang memperkuat perilaku baru dan mencegah kembalinya ke kebiasaan lama. ADKAR dalam proses perubahan, ADKAR ini berbeda dari banyak model manajemen perubahan lainnya karena berfokus pada perubahan individu, bukan hanya perubahan organisasi secara keseluruhan. Model ini berguna untuk memahami mengapa perubahan tidak berhasil atau di mana terjadinya hambatan dalam proses perubahan. Nah, dengan memetakan perjalanan perubahan individu ini melalui 5 tahap ADKAR, organisasi dapat mengidentifikasikan area di mana intervensi diperlukan. Aplikasi ADKAR dalam manajemen perubahan, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi hambatan. ADKAR membantu manajer mengidentifikasi di mana individu atau kelompok mungkin menghadapi kesulitan dalam proses perubahan. Misalnya, jika perubahan tidak berjalan lancar, manajer dapat menggunakan model ADKAR untuk mengidentifikasi apakah hambatannya adalah kurangnya keinginan, kurangnya pengetahuan, atau karena faktor lain. 2. Merencanakan intervensi yang tepat. Setelah mengidentifikasi hambatan, manajer dapat merencanakan intervensi yang sesuai. Jika masalahnya adalah kurangnya kesadaran, maka komunikasi tambahan dan sosialisasi tentang pentingnya perubahan mungkin diperlukan. Jika hambatannya adalah karena kurangnya pengetahuan, maka harus diadakan pelatihan tambahan ini di solusinya. Mengukur kemajuan perubahan. ADKAR memungkinkan organisasi untuk mengukur kemajuan perubahan pada tingkat individu. Dengan memahami di mana individu berada dalam perjalanan perubahan mereka, organisasi dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan perubahan. Nah, selanjutnya itu model ADKAR adalah alat yang kuat dalam manajemen perubahan karena memberikan kerangka kerja yang fokus pada bagaimana perubahan mempengaruhi individu. Nah, dengan memahami dan mengelola setiap langkah dalam model ADKAR, yaitu kesadaran, keinginan, pengetahuan, kemampuan, dan penguatan, organisasi dapat lebih efektif dalam menerapkan perubahan dan memastikan bahwa perubahan tersebut diterima dan dipertahankan dalam jangka panjang. Model ini membantu memastikan bahwa semua elemen penting dari perubahan diperhatikan dan diatasi,
sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan perubahan dalam organisasi. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam ADKAR. Membuat kesadaran atau awareness, pemimpin perlu menjadi komunikator yang efektif, menjelaskan dengan jelas mengapa perubahan diperlukan, dan membantu karyawan melihat bagaimana perubahan ini akan berdampak positif pada mereka dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, membangun keinginan atau desire. Pemimpin harus terlibat dalam membangun keinginan dengan menyelaraskan perubahan dengan motivasi pribadi karyawan. Ini bisa melibatkan menciptakan insentif, mengatasi ketakutan, dan memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk memfasilitasi penerimaan perubahan. Yang ketiga, mendukung pengetahuan atau knowledge. Pemimpin harus memastikan bahwa karyawan memiliki akses ke pelatihan, sumber daya, dan informasi yang diperlukan untuk menerapkan perubahan. Hal ini termasuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan menyediakan alat untuk menutupinya. 4. Mengembangkan kemampuan atau ability. Pemimpin harus menciptakan kesempatan bagi karyawan untuk menerapkan pengetahuan baru mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Ini mungkin melibatkan pembinaan atau coaching, mentoring, atau pengawasan secara langsung. Dan yang terakhir, untuk memastikan penguatan atau reinforcement, pemimpin perlu terus mendukung perubahan setelah implementasi awal dengan memberikan umpan balik yang konsisten, mengakui pencapaian, dan menegakkan perilaku baru. Penghargaan dan pengakuan sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan menjadi bagian dari budaya organisasi. Nah, selanjutnya adalah pengukuran dan evaluasi dalam ADKAR. Pengukuran kemajuan adalah aspek penting dalam model ADKAR. Organisasi harus secara rutin mengevaluasi seberapa baik individu dan tim mengadopsi perubahan, dan mengidentifikasi area di mana intervensi lebih lanjut mungkin diperlukan. Nah, yang pertama, seperti melakukan survei dan feedback. Survei karyawan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran, keinginan, pengetahuan, kemampuan, dan penguatan. Survei ini bisa berupa kuesioner, wawancara, atau kelompok diskusi yang semuanya memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan diterima dan diterapkan. Yang kedua, melakukan analisis kerja, seperti melacak kinerja sebelum dan sesudah perubahan, dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan perubahan. Nah, jika ada penurunan kinerja, ini bisa menjadi ide salah satu elemen ADKAR belum dipenuhi. Yang terakhir, memonitoring jangka panjang. Pengukuran jangka panjang diperlukan untuk memastikan bahwa penguatan benar-benar berhasil. Organisasi harus memantau apakah perilaku dan proses baru bertahan dari waktu ke waktu dan apakah mereka menjadi bagian dari budaya organisasi yang berkelanjutan. Keuntungan menggunakan ADKAR. Yang pertama, fokus pada individu. ADKAR unik karena mengakui bahwa perubahan sebenarnya terjadi di tingkat individu. Nah, dengan memahami dan mendukung perjalanan individu melalui perubahan, organisasi dapat meningkatkan keberhasilan program perubahan mereka secara keseluruhan. Yang kedua, fleksibilitas, karena ADKAR dapat digunakan dalam berbagai jenis perubahan, baik itu perubahan teknologi, proses, budaya, atau strategi. Fleksibilitas ini membuatnya cocok untuk berbagai skala perubahan, dari proyek kecil hingga transformasi organisasi yang besar. Dan yang terakhir, diagnostik, yaitu ADKAR berfungsi sebagai alat diagnostik yang kuat untuk mengidentifikasi di mana proses perubahan terhambat. Ini memungkinkan manajer perubahan untuk fokus pada area yang memerlukan perhatian lebih, memastikan bahwa sumber daya diinvestasikan dengan cara yang paling efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.